Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu dan ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang paling agung di atas Islam adalah ketika Allah beri kita hidayah di atas sunnah. Karena menjadi Islam saja tidak bisa menjadi jaminan masuk surga. Karena orang Islam di neraka 72 golongan, lebih banyak di neraka daripada di surga. Umat Islam kan terbagi 73 kan, 72 di neraka kan. Ibu pengen kemana, Bu? Ya, maka yang dijamin masuk surga adalah yang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ormas. Ahlus Sunnah itu adalah seperti kata Nabi, maka ana alaihi yauma wa ashabi. Itu apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Apa itu maksudnya? Manhaj, tariqat, metode beragama. Jadi bukan metodenya Wali Songo, bukan metodenya NU, bukan metodenya Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi yang direkomendasikan oleh Allah dan Nabi itu adalah metode atau tariqatnya para sahabat ridwan Allah alaihim jami'an. Sehingga referensi Ahlus Sunnah itu adalah Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwan Allah alaihim jami'an. Maka siapa yang beragama atas nama Islam bukan di atas Quran, bukan di atas sunnah, dan bukan dengan pemahaman generasi terbaik tadi, maka mesin penjawab mengatakan nomor tidak dikenal, alias tertolak.
Siapa yang di atas manhaj tadi, maka kata Pertamina pasti pas. Kata SPBU apa? Padahal SPBU banyak curang juga kan? Tapi nipu-nipu dengan kata pasti pas kan? Kalau nggak pas-pas juga kan? Baik. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah utus sebagai pembimbing kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada hidayah. Beliau adalah penerang cahaya kehidupan kita. Maka siapa yang ingin di atas cahaya, maka ikutilah petunjuk beliau. Karena kata Allah, wa innaka ala siratin mustaqim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Akhir dari ayat tadi. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang ingin menempuh jalan yang lurus, yang dia minta kepada Allah di setiap salatnya, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah memberi petunjuk kepada kita melalui dua sumber tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi surat 42 ayat 52. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran atas perintah kami. Nabi menerangkan bahwa Allah menerangkan bahwa Quran bukan disertasi, bukan hasil riset Rasulullah SAW. Bukan hasil kali-kali-kong antara malaikat dengan Nabi, tapi semuanya berjalan berdasarkan prosedur izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Jibril suka-suka lalu bawa wahyu, tidak, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunta tadri mal kitab wal iman. Padahal engkau Muhammad sebelum ini engkau tidak bisa membaca dan menulis, tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Jadi iman itu bukan hasil kontemplasi Nabi, tapi wahyu, doktrin yang Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kehidupan dunia kita dalam demokrasi itu adalah logika wahyono yang diwariskan kepada Wahyudi dan Wahyuni. Adapun akidah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelum Nabi diutus jadi Nabi mendapatkan wahyu, beliau tidak tahu apa itu konsep iman. Beliau tidak pernah membaca sebuah kitab manapun. Hingga kitab yang beliau bawa ini adalah wahyu. Kemudian kata walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Quran itu petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sehingga petunjuk kepada jalan lurus pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua sunnah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Di mana sering saya katakan Quran adalah petunjuk globalnya, sedangkan sunnah adalah penjelasannya. Surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-44. Al-Quran adalah petunjuk globalnya, adapun perincian atau penjelasan aplikatif ada pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 16 ayat yang ke-44 atau surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad dzikr Al-Quran, litubayyana linnas,
agar engkau Muhammad menerangkan Quran itu kepada manusia. Itu Quran betul diterangkan nggak? Betul diterangkan. Yang menerangkannya siapa? Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin Nabi mengkhianati Tuhan. Dan tidak mungkin Nabi salah. Nabi itu nggak sekolah tapi cerdas, beda sama antum. Sekolah S3 tapi catatan nggak pernah hafal-hafal. Catatannya rapi tapi ingatannya rapuh. Ya. Sehingga apa kata Allah, itu bayina linnas, agar engkau Muhammad menerangkan Al-Quran ini kepada manusia. Keterangan Nabi itulah yang disebut dengan sunnah. Sunnah itulah al-hikmah. Al-hikmah adalah pendamping Alkitab Quran. Yang keduanya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak hanya menurunkan Alkitab, tapi Allah juga al-hikmah, yakni as-sunnah. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Di kalimat yang ketiga Allah katakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni as-sunnah. Menunjukkan bahwa hadis-hadis yang sahih adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya diajarkan Allah kepada Rasul. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah telah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ilmu yang ada pada Nabi diajarkan Allah langsung kepada. Sehingga ilmu kita dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Yaitu dengan cara mewahyukan kepada Nabi ilmu itu, lalu Nabi menerangkannya kepada kita. Lihat surat 2 Al-Baqarah 151. Jadi Allah mengajarkan Rasulnya, kemudian Rasul mengajarkan umat beliau. Surat 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah memiliki karunia yang besar. Karunia terbesar adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Membacakan kepada kita ayat-ayat. Lalu beliau dengan sabar mensucikan hati-hati kita, mentarbiah kita, sehingga pikiran setan menjadi pikiran yang lurus, gak bengkok. Syirik menjadi tauhid, bid'ah menjadi sunnah, dan seterusnya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Dan dia Rasul itu mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Sehingga ilmu syariat itu qala Allah wa qala Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata habib, bukan apa kata ustaz. Pendapat mereka sontolulu bahasa Ambon, sontolulu namanya. Pendapat mereka dapat diterima bila bersesuaian dengan kitab dan sunnah. Karena itulah sumber ilmu. Contoh, bahwa sunnah itu menerangkan Al-Quran. Quran hanya menyuruh kita sholat. Quran tidak menjelaskan kaifiat sholat. Cari sampai bulu-bulu rontok,
lebat lagi, rontok lagi, lebat lagi, rontok lagi. Tidak ada penjelasan kaifiyah tata cara sholat di dalam Quran. Semuanya hanya perintah bersifat umum. Aqimis salat wa raka'u ma'al wasjudu. Berdirilah salat, rukuklah, sujudlah. Bagaimana cara sujud? Bagaimana cara ruku? Apa yang dibaca ketika ruku? Apa yang diucapkan ketika sujud? Tidak kita dapati di dalam Al-Quran. Jangan sampai antum waktu ruku diam saja. Kenapa diam? Quran kan jelasin baca apa, kan cuma suruh ruku doang kan? Apa kata iblis? Tuh. Apa kata iblis? Ya, oleh karena itu kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa? Karena Quran sebagai wahyu mewajibkan salat, tetapi tidak menerangkannya. Maka kaifiyat salat diterangkan oleh Nabi. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Apa diturunkan dalam Al-Quran itu? La'allahum yatafakkarun, agar mereka memahaminya. Sehingga tidak tahu, oh salat itu begini, diawali dengan ini, diakhiri dengan ini, gerakannya ini, ucapannya ini. Semuanya adalah penjelasan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanggung jawab amanah beliau dalam risalah. Jadi Nabi itu tidak mungkin seperti anggota legislatif yang otaknya bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mafus. Banyak sekali yang terjerat kasus kan. Bahkan yang anti ruswa pun diriswah. Betul ya? Iblis sudah lama nggak ke Indonesia loh. Antum kalau ketemu coba tanya, negara mana yang jarang Anda datangi? Indonesia. Kenapa? Udah sesat belum disesatkan. Bahkan saya pun takut disesatkan oleh mereka. Contohnya apa? Contohnya mereka menipu Allah ketika bersumpah. Katanya sama antum, iblis ketika menyesatkan kita bersumpah enggak? Bersumpah enggak? Yang bilang bersumpah mana? Ingat waktu itu antum enggak di sana kan? Atau ada dicerita sama iblis sumpah lo serius? Datang enggak? Iblis ketika pakai sumpah lo, sumpah pakai nama Allah nih. Ya, surat 38. Ya, surat Shad ayat 82. Apa kata iblis? Qala fabi'izzatika. Demi kemahakuasaanmu ya Allah. Demi al-azizmu ya Allah. Ya, walau yang aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis serius sampai sekarang iblis gak pernah mengingkari sumpahnya kan? Beda dengan pejabat Indonesia. Demi Allah tidak menjanjikan apa-apa, sudah janji di mana-mana. Mau presidennya sekarang bagi-bagi kekuasaan kan? Ya, gubernurnya juga sama kan? Apa kata iblis? Tuhan saksikan saya tidak sesat, saya sudah sesat duluan sebelum saya sesatkan. Bahkan saya pun belajar menyesatkan dari dia. Ya, tidak menerima apapun, sudah terima di mana-mana kan? Makanya kata iblis, mendingan gue dilaknat tapi jujur loh. Mana pakai kopiah lagi? Ya, tapi apa kata iblis? Raupopo, lanjutkan bersama kita bisa kelabing di neraka. Kira-kira kalau di dunia pejabat mana yang banyak masuk neraka menurut aku? Kalau orang kafir iyalah pastilah. Orang Islam yang kebanyakan masuk neraka pejabat mana? Survei sendiri di neraka nantinya ya.
kemungkinan pejabat Indonesia, kalau Anda sempatkan barangkali survei ya, waliyahudzubillah, ya, jadi kita pelajaran fikih sholat merupakan penjelasan dari dalil Quran, sehingga sholat tidak dapat diterima kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat yang dapat menunjukkan kita kepada as-sirat al-mustaqim adalah sholat yang ditunjukkan, diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah tadi, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena kata Allah di surat 33 ayat 21 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sholat itu bentuk ketaatan tidak kepada Allah. Sholat itu bentuk ketaatan enggak? Wujud ketaatan bukan? Dan Anda tidak dianggap menaati Allah sampai Anda menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-80. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka ketaatan adalah sholat jadi anggap menaati Allah sampai sholat Anda menaati sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil. Jadi sholat itu bentuk ketaatan kepada Allah, bukan? Dan Anda tidak dianggap menaati Allah sampai Anda menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaifiat sholat yang benar sebagai wujud ketaatan kepada Allah adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Kullu min ummati yadkhulunal jannah. Seluruh dari umatku itu pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak, kecuali yang ogah. Qila, Nabi ditanya, man aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak? Ada orang enggak mau masuk surga ya? Kilo lo kata orang Suripi ya, kata orang Sudanau, kilo siap. Kira-kira kalau antum dengar ini, kira-kira bahasa Sundanya nau gelos ya. Tohon itulah namanya. Borokokok itu mah. Kalau bahasa Sunda ya. Masa ada orang tidak mau masuk surga? Borokokok bukan? Itu gelo itu ya. Kata Nabi apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa menaatiku, maka dia orang yang ingin masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa bermaksiat kepadaku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Maksiat lawan dari taat. Nabi jelaskan sholatnya A, dia bilang B. Kita kasih tahu nggak ada, kan baik, apa salahnya? Iblis saja kaget berkebalik. Jadi kasih tahu tidak ada dasarnya dari syariat. Itu bukan sholat yang diajarkan Nabi. Kan baik. Yang penting niat tahu. Apa kata iblis? Halu lo. Lihat ya, menghayat terima sholatnya, tetapi tidak mengikuti petunjuk. Mungkinkah perahu kapal itu bisa sampai kalau berada di daratan? Gak mungkin. Kapal tidak mungkin berlayar kalau ada daratan. Artinya sholat kita gak diterima kalau tidak mengikuti petunjuk. Ingin masuk surga dengan aman, tapi amannya mengikuti petunjuk. Sama dengan kapal pengen berlabuh tapi tidak berlayar di lautan, berada di daratan. Bahasa Ambonnya impossible. Omong kosong itu nama. Bahasa Ambon tapi ya, nggak tahu kalau bahasa Sunda. Jelas ya? Sehingga siapa yang ingin sholatnya diterima Allah walaupun khusyuk.
Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal, salat itu amal bukan? Amal apa saja? Dengan sebuah amalan apa saja? Yang tidak mengikuti petunjukku fahuwa raddun, ditolak. Capek nggak Bu? Menanam tapi nggak pernah manen. Ya, menanam tapi tidak pernah memanen. Ini kira-kira bodoh apa pintar? Bodoh kan? Oleh karena itu agar tanaman kita bisa kita panen, agar kita tidak bercocok tanam sia-sia, ya maka hendaklah kita mengikuti prosedur pertanian yang benar. Sehingga insya Allah hasilnya dapat kita tuai baik di dunia maupun di akhirat. Karena pahala itu hanya di akhirat, itu juga diberikan. Ya, akan diberikan. Baik, terakhir kita bahas tentang suratul Fatihah kan. Dan saya bilang ucapan Fatihah itu amin. A itu dua matnya dua saja A, minnya 6. Jangan amin. Ini salah. Coba belajar qiraah ulang. Ya. Amin gitu. A-nya 2, minnya 6. Jangan semuanya 6. Amin. Kira-kira iblis geleng kepala enggak? Maknanya kan beda. Dan kemarin saya jelaskan, jadi coba lihat, ya belajar qiraah enggak? Tanya sama Kiai. Mat yang ada pada A pertama itu berapa? 2 sih. Ya, min itu matnya 6. Jadi amin gitu. Bukan amin. Sampai ada yang melesetkan. Karena pemilu amin ditiadakan. Kira-kira iblis sudah santai gak menghadapi pemilu? Ya. Iblis saja pusing lihat orang Indonesia. Iblis siapa yang sampai siapa? Karena ada pasangan amin maka amin ditiadakan. Ya, karena amin nomor 1 maka tidak usah pakai gini tapi gini. Kira-kira iblis lah kerjaan makin ringan. Karena yang pegang member makin banyak. Menteri lagi pegang member. Ya. Jadi asisten manajernya iblis. Wal ya'udzubillah. Ya, maka mari kita belajar satu-satu walaupun itu sunnah. Orang itu suka lucu loh. Kenapa kamu tinggal itu sunnah aja? Gak masalah kan? Pertanyaannya, masa bukan sunnah tidak masalah? Ya masalah lah kan kehilangan pahala. Masalah nggak? Ibu ditawarin lembur 1 menit $10 tapi nolak, masalah nggak? Masalah miskin lagu gitu. Masalah nggak? Kita butuh rahmat Allah kan? Tapi menolak lagu nggak? Masalah nggak? Masalah. Ya. Tapi kalau tidak sunnah dia kerjakan. Bu, Pak itu kan nggak ada. Kan baik kalau masalahnya. Yang ada dalilnya baik. Ada itu sunnah saja. Kira-kira iblis bilang apa tadi? Hello. Lu gue banget gitu loh. Kenapa ngeles? Ya, lu tuh mirip gue, sengot, sesat, ngotot. Yang pertama sengot siapa? Iblis. Sesat, ngotot. Rabi, apa kata iblis? Anak khairul minhu. Sekarang belajar dia. Ini sesat mikir enggak? Yang ciptakan Adam siapa? Ciptakan iblis siapa? Yang paling tahu terbaik di antara keduanya siapa? Pencipta itu mengatakan rasa dirinya baik. Ini namanya sesat dan itu ngotot. Namanya sengot. Pakai logika namanya logika setan namanya.
Jadi yang pertama kali songot siapa? Iblis. Sesat ngotot. Saya lebih baik dari dia. Ya khalaqta min nafsin, dari api. Ngotot. Yang tahu api sama tanah yang baik Allah penciptanya, bukan dia kan. Jadi kalau orang yang ngotot itu apa kata iblis? Lu banget gitu loh. Maksud lo sesat ngototnya itu tuh loh. Lu tuh kalau tes DNA di anak gue lo. Sama-sama sesat tapi ngotot, sesat bongot, bodoh ngotot. Ya, bongel bodoh ngeyel. Tapi apa kata iblis? Rau pupu, lanjutkan bersama kita bisa. Jelas ya? Nah, sekarang bicara surah. Surah hukumnya wajib atau sunnah? Membaca surah sesudah Al-Fatihah hukumnya wajib atau sunnah? Ingat, jawab harus tanggung jawab. Karena kita itu kan mestinya dengan dalil kan. Masa ibu nerangin ke anak, gak apa-apa nggak usah baca surah. Dasarnya apa bu? Pokok aja tidak usah tanya-tanya. Durhaka loh masa ibu ditanya ulang. Kemarin kita jelaskan adalah hadits Bukhari, kitab azan. Bab wajibnya membaca Fatihah. Ya, lihat dalam Sahih Bukhari kitab azan supaya gampang dicari. Kalau saya bilang pojok kiri, pojok kanan, itu bingung nyari. Emang itu pengkolan di selipi belok kiri belok kanan. Ya, dalam Sahih Al Bukhari kitab azan. Bab wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam maupun sholat sendirian. Hadits ini menerangkan bahwa Nabi melihat sholat yang sholat tidak sempurna. Irji pasali, kembali dan sholat. Lam tusalli karena kamu belum sholat. Kemudian Nabi menerangkan cara sholat. Fakabir summa qara al-Fatihah. Summa qara'a, ya, kemudian kamu baca mastata'tum ma'akam dal Qur'an, mata yassara ma'akam dal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa isyarat bahwa membaca Quran itu sesudah Fatihah tidak wajib. Juga hadits Bukhari dalam kitab Fatihah juga. Kata Nabi, tidak sempurna sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Dan siapa menambah surat, maka baik baginya. Menunjukkan bahwa membaca surat sesudah Al-Fatihah hukumnya tidak wajib. Saya pernah jelaskan apa itu syarat, rukun, dan wajib belum? Sudah kan? Iya, makanya sekarang surah sesudah Al-Fatihah. Iya, kemarin sebelum waktu Ramadan kan, dan udah terpotong kan. Saya nggak yakin antum hafal loh. Ya, ada sengaja ulang. Saya kan guru. Udah 3 tahun saya di sini udah hafal kemampuan antum. Antum itu kan usia PDI, penurunan daya ingat. Atau PI, pikiran hilang. Apalagi ibu-ibu otaknya kan TBC, tomat, bawang, cabai. Ya, orang paling sibuk dunia ibu-ibu bukan? Bangun ngurusin anak, pertama anak orang, rese lagi anak orang. Suami anak orang bukan? Mana rese lagi, nyebelin lagi. Ya, yang kedua anak sendiri kan? Jadi ibu urusannya seputar anak-anak bukan? Pertama anak orang nyebelin nggak bu? Anak orang yang ada bersama ibu nyebelin nggak? Berarti ibu masuk surga karena menutup rahasia aib surat. Pada tanpa ibu kasih tahu saya yakin dia resik kok, nyebelin kok. Ya, tapi ibu tutup aib suami. Jadi kalau ditanya enggak kok, baik-baik aja kok. Ada di wajah ibu terlihat tidak baik-baik saja. Ya? Jelas ya? Jadi
Saya ulangi, membaca surah hukumnya tidak wajib. Membaca surah sudah Al-Fatihah hukumnya tidak wajib kan hadis tadi. Dua hadis tadi. Ya, baik. Ya, dalil bahwa Nabi membaca surah beberapa dalil. Seperti hadis dari Anas bin Malik kata Rasulullah sallallahu yasma'u buka as-sabi ma'ummihi wa huwa fi salat fayakra'u bi surati wal khafifati aw bi surati al-qasirah. Bahwa Nabi pernah salat, sementara salat beliau mendengarkan bayi bersama ibunya dan bayi itu menangis. Maka Nabi kemudian membacakan surat yang pendek. Baik, di sini apa? Itu sahabiat menunjukkan bahwa wanita sholat berjamaah tidak terlarang. Karena di sini wanita sahabiat ini sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholat sambil menggendong bayi tidak membatalkan sholat. Jadi ibu-ibu tidak boleh bawa alasan kenapa nggak sholat anak kecil. Udah jelek bukannya digelekin lagi. Ini sahabat bawa anak kecil ke masjid. Ya. Jadi kalau ada orang bawa anak ke masjid jangan dimarahin. Apa anak ke masjid rese aja loh. Atau kepala yang belajar dari Nabi Sallallahu. Nabi tidak protes. Ya. Itu anak di rumah. Lah iyalah, ada di masjid. Ya. Tetapi kan tiap orang memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada yang bisa bayar babysitter dan semacamnya, ada yang tidak bisa. Tetapi sahabat tidak menjadikan bayi-bayi mereka sebagai penghalang untuk sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholat. Jadi pengurus masjid tidak boleh melarang ibu-ibu. Kan di masjid ada tulis dilarang bawa anak kecil ke masjid. Ini menyalahi sunnah. Makanya sampai tua malas ke masjid karena pengumumannya seperti itu. Jadi di masa Nabi bahkan Nabi pernah menggendong anaknya Asma sambil sholat. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa menggendong bayi ketika sholat tidak membatalkan sholat dan jadikan penghalang. Paham? Jadi jangan jadikan alasan anak kecil itu tidak sholat. Kan yang nungguin anak saya, Ustaz. Sambil digendong saja nggak apa-apa. Pakai kain gendong gitu ya, biar kalau ibu mau dia tidak jatuh dan sholat. Dan ini menunjukkan bahwa imam itu tidak boleh baca sholat mengikuti maunya imam. Tapi hendaklah memperhatikan kondisi makmumnya. Ada yang tua, ada punya anak kecil, sehingga Nabi memberikan toleransi dengan melihat keadaan makmum. Ada ibu-ibu yang bawa bayi dan bayinya menangis, tapi bahwa ibunya pasti gelisah. Dan pasti yang lain pasti ngelirik, bukan? Buset, ibu bawa anak ngapain juga. Dan anak itu juga kasihan kan, menangis kan. Betapa besarnya rahmat Nabi kepada umat beliau. Sehingga beliau membaca surat tidak panjang. Beliau membaca surat yang pendek saja. Ini menunjukkan bahwa menjadi imam itu panjang pendek salatnya tergantung kondisi dan keadaan makmum. Kalau misalnya jamaahnya banyak ibu-ibu banyak kerjaan di rumah kan? Atau jangan-jangan ibu-ibu PKK perempuan kurang kerjaan. Ibu-ibu tipikal PKK perempuan kurang kerjaan atau perempuan kejar kajian. Ngakunya. Tapi boleh jadi perempuan kurang kerjaan. Lalu jadi PKK perempuan kesana kemari. Anggota PKK itu perempuan kasak kusuk. Kadang-kadang kasak kusuk habis sholat. Assalamualaikum. Lu tahu itu belum? Gak, itu tetangga kita anaknya udah hamil. Oh, itu kasak kusuk. Itu namanya PKK.
perempuan kasaku, kalau ibu berkata perempuan kejar kajiannya. Yakinlah. Ibu-ibu ini iwapi, ikatan wanita penyebar isu, atau iwapi ikatan wanita penyebar ilmu. Ibu-ibu di sini yang mana? Itu ibu ngaku, saya nggak yakin. Jelas ya? Jadi hadis ini mengisyaratkan Nabi membaca surah. Dan Nabi memiliki surat yang pendek karena ada bayi yang menangis. Pelajaran paling banyak dari hadis 17. Ya, jadi sekali lagi imam itu tidak boleh memanjangkan bacaannya kalau menyebabkan kesulitan pada jamaah. Ibu itu tersiksa nggak batinnya? Mengganggu kekhusyuan tidak? Maka Nabi mempercepat baca atau memendekkan bacaan surah. Hadis itu menunjukkan bahwa Nabi membaca surah. Begitu juga hadis dari Anas bin yang lain. Ini adkhulu fi salati wa ana uridu italataha. Sungguh aku hendak salat dan Nabi memanjangkan bacaannya. Ya, fasma abuka as-sabi. Kemudian aku mendengarkan tangisan seorang bayi. Ya, fatazawwadu fi salati mimma a'lamu ya min syiddatin wa jadi ummihi min bukai. Kemudian aku mendengar suara tangisan bayi, lalu aku pun memperbaiki bacaanku karena aku tahu betapa gelisah ibunya karena tangis bayi itu. Betapa Islam adalah agama yang toleran, agama yang sangat peduli kepada umat. Jadi yang menjadi alasan Nabi memendekkan bacaannya apa? Kegelisahan yang ditimbulkan oleh tangisan bayi bagi ibu. Ini menunjukkan imam itu mesti punya sikap perhatian kepada jamaah. Lihat kondisi jamaah. Udah tahu aki-aki bacanya ayat yang panjang, dia bisa makmur lah siang-siang. Sehingga lihat kondisi jamaah ketika jadi imam. Baik. Tetapi hukum asal membaca Quran itu adalah lebih utama kalau panjang. Kata Nabi, aku ingin memanjangkan bacaanku. Menunjukkan bahwa sholat itu lebih utama dengan bacaan yang panjang. Tetapi bila kondisi tertentu tidak memungkinkan, maka tidak mengapa kita membaca surah yang pendek saja. Ada alasan yang membuat Nabi memendekkan atau membaca ayat yang pendek dari sholat. Ya, itulah. Baik. Kemudian cara membacanya itu dengan suara yang lirih. Kalau sholat sendirian. Ya, misalnya bapak-bapak sholat sendirian pada rakaat yang jahar, subuh, maghrib, isya, misalnya. Jangan gini, salah. Itu kalau lohor dan asar. Kalau maghrib, isya, subuh itu sholat jahar bukan? Kalau perempuan oke lah. Laki-laki mesti mendengarkan suaranya sendiri. Karena sunnahnya sholat jahar dijaharkan. Walaupun sholat sendirian. Paham gak maksudnya? Begitu juga ibu-ibu kayak orang bisik-bisik gitu loh. Kalau ibu baca, ini bukan bisik-bisik, ini komat kami. Namanya bisik-bisik, suaranya ada desisan bukan? Jadi ada kedengaran suara enggak? Itu buat perempuan. Jadi ada desisan suara yang terdengar pada rakaat jahar, pada sholat jahar, maghrib, isya dan subuh. Kalau imam otomatis lah pasti dia keras pada sholat sendirian. Ini sholat sendirian pada sholat jahar.
maka hendaklah suaranya ibu-ibu desis. Kalau bapak-bapak agak lebih keras sedikit dari ibu-ibu. Ya. Gak boleh gini. Itu kalau lohor mungkin. Ya. Tapi kalau maghrib harus dikeraskan. Karena memang sudah begitu untuk membedakan satu sholat dengan sholat yang lain. Jangan disamakan. Lohor, maghrib, dan isya, subuh sama enggak? Beda. Dari kaifiat lohor dan asar sir. Maghrib, isya, dan subuh jahar. Beda. Jangan disamakan semua sholat. Kalau misalnya Bapak Ibu sholat lohor asar, sholat maghribnya dengan menggerakkan lisan tanpa suara, itu apa bedanya dengan sholat lohor dan asar? Tidak ada perbedaan. Ya, dan tidak boleh menyamakan semua sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan Nabi sholat sendiri kan dengan suara. Aisyah menyebutkan Nabi baca apa dan apa kan? Nabi sholat malam mengeraskan suaranya. Karena sholat malam disunahkan mengeraskan suara. Apalagi sholat maghrib, isya dan subuh. Paham? Jadi jangan komat kami, tapi mendesis. Tahu desis enggak? Kalau komat kami kau orang gila ngomong. Kadang-kadang ngangap lagi. Tapi mendesis bagi wanita. Karena wanita suaranya juga sehingga tidak perlu dikeraskan. Adapun bapak-bapak hendaklah sedikit mengeraskan dibandingkan suara ibu-ibu ketika sholat pada waktu-waktu jahar. Ya, mau dikeraskan juga nggak apa-apa. Misalnya bapak-bapak lagi sholat maghrib di masjid atau di rumah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Protes nih, Mas, sholat sering berasa mak. Ini sholat apa? Sholat maghrib. Maghrib itu diam apa dibaca, dikeraskan suara. Jangan merubah syariat. Itu namanya sukoi. Suka-oi. Gak boleh beragama suka-oi. Gak boleh. Kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sebetulnya Nabi salat. Ya. Jadi saya ulangi, tidak bicara soal imam. Kalau imam otomatis mengeraskan suaranya ketika rakaat jahar. Sendiri pun hendaklah memperdengarkan suara. Jadi minimal didengar oleh telinga sendiri. Kalau ibu-ibu mendesis yang paling tidak ada suara namanya apa? Komat kami. Komat kami begini. Begitu cepat lagi. Kalau ada komat kami. Tapi kalau mendesis, terdengar nggak di sini? Ya, itu mendesis namanya. Jadi ada suaranya. Untuk sholat maghrib, isya dan subuh. Karena itu adalah sholat jahar. Untuk membedakan sholat dengan beda kaifiat. Ada lohor dan asar boleh, komat kami tidak apa-apa, karena memang tidak disyaratkan mengeraskan suara. Jelas? Apa itu? Kalau sholat tadi boleh kan mendesiskan, kan terdengar oleh telinga sendiri bukan? Ya minimal terdengar oleh telinga sendiri kan, kalau para ibu kan. Allah juga mendesis tetap, cuma tidak mengeraskan kan. Sholat lohor juga mendesis,
Tapi jangan mendesis pada saat sholat berjamaah. Sebab sesama makmum tidak boleh saling merebut lahan. Nanti mengganggu tetangga kanan kiri. Coba, saya tanya sama ibu. Tetangga sama-sama baca. Terganggu nggak? Terganggu kan? Maksud saya ini sholat sendirian. Adapun kalau sholat berjamaah cukup komat kami saja. Kan saya bilang, tetap mulut digerakkan loh, karena yang namanya aulia capu-capa. Ya? Terucap jelas maknanya. Ya? Jelas, jadi ucapannya itu gerakan mulutnya benar-benar membentuk huruf yang mengandung makna. Untayan kalimatnya jelas terucap oleh lisan tanpa adanya suara. Kalau sedang sholat berjamaah. Kan kalau sholat lewat kan baca masing-masing tuh. Ya, jadi menggerakkan mulut karena hukum qauliyah ucapan bukan. Ucapan itu tidak mesti bersuara. Kecuali disyariatkan bersuara. Paham? Yang namanya ucapan itu adalah gerakan mulut dengan menyebut huruf dan dirangkai menjadi kata-kata menjadi kalimat. Alham. Paham? Tidak bersuara, tapi jelas ucapan. Kan itu rukun qauliyah. Kalau ibu takbir itu qauliyah, bukan hati, bukan qalbiyah. Ibu kenapa nggak baca di lisan? Yang penting kan hati. Ada yang pakai berlian, yang penting kan hati. Sambil tunjuk berlian. Ini bodoh. Harus dibedakan mana perkara amalan hati dan amalan lisan. Kalau lisan kan lisan. Niat itu hati bukan. Nanti urusan hati. Kebalik orang Indonesia. Yang hati dipindahkan ke mulut. Yang mulut dipindahkan ke hati. Nanti mau usal itu niat kan? Niat itu rukun hati atau kalbi atau kauli. Niat itu kauli atau kalbi. Kalbi di hati. Gak usah Allah juga tahu sholat maghrib keles. Jelas ya? Jadi itu cara membaca. Pada dua waktu sholat, dua sholat yang berbeda. Kalau Anda sholat berjamaah, otomatis imam mengeraskan suara ketika akan jahar, sampai terdengar oleh jamaah semua. Yang kedua, kalau Anda sholat sendirian, mungkin karena safar, atau siapa tertidur lalu telat bangun, ya. Atau ibu-ibu sholat di rumah sendirian. Maka perhatikan kapan bersuara, kapan tidak bersuara dalam bacaan surah tadi. Kalau sholatnya adalah sirriyah, maka cukup komat kami tanpa ada suara. Tapi mendesis tidak mengapa. Kalau sholat sendirian, kalau berjamaah maka cukup dengan komat kami tidak boleh mendesis karena pasti mengganggu tetangga kanan kiri dan ganggu khusyuan yang lain. Udah gitu habis makan pete lagi, atau makan jengkol lagi, banyak sekali saya suka pingsan karena aki-aki habis makan pete ngerokok lagi, masya. Baca Fatihah keras-keras padahal waktu sholat lohor. Mau tutup hidung gimana rasanya? Sehingga mengganggu kekhusyuan orang. Jadi itu cara membaca ya. Kalau bapak keraskan tidak apa-apa. Bahkan membaca seperti imam juga tidak masalah.
untuk sholat jahar. Karena maghrib, isya dan subuh serta Jumat atau Idain adalah sholat jahar, di mana bacaan suratnya hendaklah dikeraskan. Baik, kita lanjut. Surat-surat apa bagaimana Nabi membaca surah dalam salat? Ketika salat subuh, rata-rata Nabi baca surat panjang-panjang. Rakaat pertama 30 ayat minimum. Ibu-ibu kira-kira kalau salat subuh dibaca 30 ayat ngomel enggak? Sepertinya ngomel ibu-ibu. Saya ibu kalau sholat kelamaan pasti gelisah, tapi gosip lama-lama nggak gelisah, makin seru kan? Makin digosok makin asik kan? Kelihatan banget. Tapi kalau imam baca lama-lama pasti digibahin. Itu imam. Sholatnya kok lama-lama? Nggak mikir kita ibu-ibu apa? Ya. Saya punya murid nenek-nenek dahulu di Pondok Indah. Ketemu di mall dia cerita lama-lama nggak masalah. Tapi kalau sholat sama saya agak lama dikit dia protes. Pasal sholatnya kok lama amat sih? Kita nggak tahan berdiri lah. Tadi mau cerita bisa arti biasa aja kali. Saya lama karena tadi di mall ibu cerita lama biasa aja. Dramatiknya nggak nongol. Asap Tuhan nggak bangkit, kenapa bangkit pas sholat? Berarti ibu namanya wanita setan. Urusan itu asap uratnya nggak ada. Pas urusan akhirat muncul itu asap urat. Itu namanya ibu-ibu setan. Namanya siapa? Ibu-ibu setan itu. Tadi gosip biasa aja, nggak remati. Lututnya biasa aja, ceritanya sambil jalan, anak pakai high heels lagi nenek-nenek. Di atas kepalanya ada sarang burung lagi. Dan dia suka sasakan. Saya suka nyentil, makanya ibu lambat nih sama itu sarang burung di bawah-bawah. Jelas ya? Jadi disunahkan untuk membaca sholat subuh itu panjang. Bahkan pernah baca surah Yasin. Ya, Nabi pernah membaca surat Al-Qiyamah. Ya? Jelas ya? Disunahkan. Tapi kembali lagi, iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau hafalan ibu memang cumannya qul saja, Ibu kan memang lama kuartet kul kan? Kuliah, kul. Kulal Tuhan falak, kulal Tuhan binas. Supaya instan inna ataina kalkalsar. Wal asri. Kan pendek-pendek. Apalagi kalau di mall kan? Pernah sholat di Plaza Senayan. Habis sholat saya balik ke belakang jadi imam. Lihat ibu-ibu sholatnya cepat. Pas sore saya, ibu tadi baca wal asr ya bu. Kalau bapak tahu kan pendek. Bapak kepo deh. Lagi belajar apa sih kok guru menghadap Tuhan kok ingat belanjaan? Jadi disunahkan membaca ayat yang panjang. Minimum 30 ayat. Ya minimal 30 ayat pada rakaat pertama. Rakaat kedua setengah dari rakaat pertama. Kemudian 3 dan 4 Nabi hanya membaca suratul Fatihah. Ahyanan kadang-kadang beliau membaca surah yang tidak terdengar oleh makmum. Jelas? Jadi disunahkan pada waktu sholat subuh itu bacanya panjang. Berdasarkan hadis ya dari Jabir bin Samurah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salawati ya
Karena min salatikum allati ya tusalluna al-yawm. Walakinahu kana yukhaffifu, kana salatu akhaffu min salatikum. Wa kana yaqta'u fil fajr al-waqi'ah ya wa nahwaha min as-suwaq. Rasulullah melakukan beberapa salat seperti salat yang kalian lakukan sekarang ini. Tetapi terkadang beliau meringankannya. Salat beliau lebih ringan daripada salat kalian. Dan terkadang salat fajar, salat subuh, beliau membaca surat Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah itu 96 ayat. Saya pernah salat di satu tempat. Salat subuh. Saya baca surat Tabarakalladzii biyadihil mulk 30 ayat. Begitu salam semua orang pada julurin kaki. Saya tanya, Bapak kenapa? Kelamaan Ustaz baca. Saya diam. Kenapa Ustaz diam? Makanya Allah tidak pilih antum jadi sahabat malas. Maka Allah tidak pilih Bapak jadi sahabat Nabi karena nggak layak jadi contoh umat. Maka Allah pilih Bilal daripada antum. Bilal itu budak permental tuan, Bapak tuan permental budak. Apa kata dia saling selamat itu? Sejak saat itu saya trauma jadi imam. Karena masa saya meninggalkan sunnah karena orang? Jadi itulah sholat subuhnya Nabi. Antum maulid kalau ditanya nih, dan saya bilang, Bapak maulid rame. Ditanya nggak ada dalilnya. Itu kan cinta Nabi. Saya ngikutin sunnah Nabi, Bapak protes yang benar. Kata cinta Nabi. Orang mencintai Nabi kan meneladani yang dicintainya kan. Bapak ibu-ibu punya idola artis siapa sih hari ini? Ibu-ibu idolanya siapa? Ngefans sama siapa bu artis? Jangan pura-pura, jangan dusta. Nama orang yang ngefans itu suka ngikutin apa kalau bukan fans idolanya kan? Hari ini sakit, semua pada virus itu loh. Semuanya ditiru. Bagaimana Anda mencintai Nabi sementara tidak mencontoh beliau dalam ibadah? Yang tidak perlu lakukan Anda lakukan dengan alasan cinta. Ya, Anda nggak Indonesia ini. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan kan? Yang namanya cinta itu mencontoh yang dicinta bukan? Nah salah satunya adalah mencontoh sholat beliau. Jangan protes. Tapi kan sudah aja Ustaz, surah sudah Fatihah. Lah maulid tidak ada sunnah semangat. Isra Mi'raj tidak ada lu semangat rayain. Sementara yang ada lu bilang sunnah. Kira-kira ini pingsan enggak? Kira-kira iblis puyeng dah itu. Kata iblis, otak lo emang kebulak-balik depan pindah belakang pindah depan. Makanya malas pikir lo. Jelas ya? Yang ada sunnahnya dia nggak niru. Yang tidak ada sunnah kan baik. Apa salahnya sih? Ini kan cinta Nabi. Kira-kira iblis mau bertahan di Indonesia enggak? Enggak lagi. Apa kata iblis? Gak usah buang energi di sana. Di sana gak butuh banyak saham. Makanya kita Indonesia kalau kelak membuat iblis dari kiamat, modal saya saham cuma 10%, 90% kreativitas mereka semua. Waliyahudzubillah. Jelas bu? Hafalan itu surat terpanjang apa? Ibu punya bacaan terpanjang surat apa yang ibu hafal? An-Naba. Ya 40 ayat lebih.
Ya, jadi ibu-ibu kenapa coba dibacanya? Ya, lama-lama ibu menjadi semangat untuk mengingatkan, itu lama-lama menghafal. Jadi kalau ibu punya hafalan surat terpanjang, coba dibaca terus-terusan. Akan merangsek kemampuan ibu untuk menghafal surat yang lain. Ya, lama-lama ibu menjadi semangat. Kan saraf itu kayak pisau kan? Kalau sering diasah tajam nggak? Kalau nggak diasah kumpulkan. Makanya ibu hafal Quran susah karena bacanya pendek-pendek. Ngasahnya itu sebentar, gimana mau tajam? Jelas ya? Jelas ya? Tapi kembali lagi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Ya? Karena ibu hafalannya terbatas, gunakan. Tidak masalah. Ya? Kemudian Nabi kalau sholat subuh di waktu Jumat, pada rakaat yang pertama membaca surat 32, surat As-Sajdah. Di rakaat yang kedua beliau baca surat 76, surat Al-Insan. 30 ditambah 31. Lumayan kan? 60 ayat lebih sedikit. Lama-lama rematiknya hilang, Bu. Kalau berdiri lama-lama dalam sholat, insya Allah rematik sudah sembuh. Ya, disunahkan ketika sholat subuh pada hari Jumat itu membaca surat rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. As-Sajdah itu surat yang ke-32. Surat Al-Insan surat yang ke-76. Ya. Kalau Nabi sholat sunnah qabliyah, sunat fajar, ya, beliau membaca ayat yang pendek saja. Jadi tidak ada sholat sunnah Nabi itu panjang-panjang kecuali sholat malam ya. Kalau Nabi sholat malam itu panjang sekali bacaannya. Rakaat pertama saja 3 surah. Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. 286 ditambah 200 ditambah 176. Kalau ibu-ibu sholat selama itu kira-kira pingsan nggak? Pingsan. 600 ayat lebih ya. Kata ibu-ibu, kami senang kalau ayat pendek cepat kayak di Cirebon tuh. Ya. 23 rakaat hanya 7 menit. Rupanya ibadahnya pakai wos kali ya. Jakarta Bandung ya. Jadi itulah Nabi kalau sholat. Ya. Adapun kalau Nabi sholat subuh biasa boleh baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kadang-kadang Al-Kafirun duluan, Al-Ikhlas belakang. Kadang-kadang Al-Ikhlas duluan, Al-Kafirun belakang. Itu bacaan Nabi ketika sholat fajar. Kalau sholat zuhur, lihat di halaman 310. Nabi kalau sholat zuhur itu biasa. 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat kedua. 2 rakaat pertama kan dan 2 rakaat kedua kan? Kan 4 rakaat lor bukan? Ya. 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surah. 2 rakaat yang kedua, 3 dan 4 beliau membaca Al-Fatihah tanpa surah. Ahyanan kadang-kadang beliau membaca surah. Sebagaimana hadits Anas bin Malik dan Abi Hurairah. Nabi itu kalau sholat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Balik cerita apa? Balik cerita. Pernah Nabi sholat lohor itu. Rakaat pertama ada orang pergi buang air di Baki. Cebok. Ke rumah untuk wudhu. Dari wudhu dia ke masjid. Nabi masih rakaat yang pertama.
Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Jadi dia pergi Lama nggak? Jadi dia pergi bakti. Bakti itu tempat pemakaman, tapi di situ juga orang buang air. Zaman dulu, sekarang enggak. Antum berani buang air di situ ditangkap. Jangan atuh, ini Sunda. Jangan atuh, ini Sunda. Gitu. Ditangkap. Dulu kan sahabat buang air di sini. Dulu kan sahabat buang air di sini sampai ngikutin jejak mereka ditangkap. Mana aku nggak bisa bahasa Arab lagi. Ya, jadi dari rumah pergi ke buang air. Jadi dari rumah pergi ke buang air pemakaman tempat buang air ke rumahnya. Kan rumah Nabi dulu sangat jauh-jauh. Tempat jauh. Ya, tempat jauh. Kemudian dia wudhu di rumahnya. Dari rumah ke masjid jauh. Tidak semua rumah dekat dengan masjid. Nabi masih rakaat pertama sholat zuhur. Apa kata Abu Darda? Kami para sahabat berpandangan bahwa Nabi sengaja memanjangkan bacaan Al-Qur'annya agar kami mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Antumlah dari banyak imamnya anak-anak muda, tapi nggak paham fikih salat. Bacaannya mendayu-dayu nggak paham fikih salat. Dan itu tanda kiamat. Kalau sudah banyak anak muda menjadi imam di mana-mana, itu tanda kiamat. Hadis Ibnu Majah. Lihat untuk 6 tanda. Salah satunya anak dijaganya karena suaranya mendayu-dayu. Karena di mana-mana imam anak muda kan, tapi tak paham fikih salat. Tidak berilmu dengan ilmu yang baik. Yang penting bacanya enak. Disunatkan itu membaca satu surah. Kadang-kadang Nabi pernah membaca surat Al-An'am 2 rakaat dalam satu. Baca 78 ayat kan, 78 ayat kan. 75 ayat surat Al-Anfal berapa ayat? Surat ke-8 itu 75 ayat. Karena Nabi menjadikan 2 rakaat itu bacaan 2 ayat satu surah. Lumayan nggak, Bu? Lumayan. Tetapi lebih afdalnya biar pendek satu surah itu lebih utama daripada panjang tapi tidak satu surah. Karena Nabi jarang membaca beberapa ayat, jarang. Ya, hanya beberapa kali saja Nabi pernah sholat 2 rakaat dengan membagi surat Al-Anfal menjadi 2 bagian. Tapi selebihnya Nabi baca satu surah lengkap. Menunjukkan para ulama ahli usul mengatakan yang paling utama dalam sholat itu adalah membaca satu surah lengkap walaupun pendek. Daripada panjang tapi tidak satu surat utuh. Kaidah fikih, kaidah usul. Ya. Jadi itu bacaan salat zuhurnya Nabi SAW. Di mana hadis Abu Darda Abu Qatadah, anan Nabi SAW kana yaqra'u fi zuhri fil awwalain. Ya, Ummul Kitab wa suratain. Nabi salat zuhur pada 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama dan kedua. Beliau membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah dan baca surah. Ya, wa fi raka'atin akhirain, dan beliau membaca pada 2 rakaat berikutnya. 2 rakaat kedua membaca Ummul Kitab dan tidak membaca surah. Menunjukkan bahwa tidak ada sunnahnya membaca surah sesudah rakaat ketiga dan keempat. Ahyanan kadang-kadang Nabi membaca juga surah pada rakaat ketiga dan keempat. Ahyanan kadang-kadang. Misalnya antum sholat bersama imam umpamanya. Kadang-kadang antum Fatihah selesai, imam belum selesai kan? Tidak apa antum menambah surah. Karena kata ahyanan kadang-kadang bukan bolehnya membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Tetapi lazimnya Nabi hampir tidak
membaca surat setelah Al-Fatihah kepada rakaat dan keempat. Ya. Nabi untuk lohor dan asar suka membaca surat Al-Buruj pada rakaat yang pertama. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud. Yang rakaat kedua membaca wassama'i wat tariq. Ya. Ayat 85 dan 86. Al-Buruj surat keberapa? 85. At-Tariq ayat 86. Kadang-kadang beliau baca surah 87, 88. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah pada waktu lohor atau asar. Lumayan kan? Artinya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau sholat maghrib biasa beliau baca pendek-pendek saja. Ya, mulai surat Ad-Duha ke bawah. Kalau sholat maghrib Nabi rata-rata membaca surat Ad-Duha ke bawah. Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Kalau sholat maghrib. Kalau sholat isya biasanya beliau baca Ad-Duha ke atas sampai dengan An-Naba. Jadi isya itu sholatnya lebih panjang dari sholat maghrib. Masjid kita rata-rata nggak ada beda-bedanya ya. Semuanya pendek-pendek saja ya. Alasannya saya pernah nanya, Pak Ustaz, kenapa bacanya pendek? Orang pada sibuk, Saya tanya, ini ibadah mengikuti kesibukan atau kesibukan mengikuti ibadah? Yang benar yang mana, Bu? Kesibukan mengikuti ibadah atau ibadah mengikuti kesibukan? Sholat itu jadi stasiun, bukan? Ya, permulaan hari itu dengan sholat subuh, bukan? Stasiun kedua apa? Zuhur. Stasiun ketiga apa? Asar. Terus aktivitas kita berjalan berhenti untuk sholat. Bukan sholat dihentikan karena adanya pekerjaan. Antum butuh Allah atau Allah butuh antum? Kita butuh Allah. Bukan Allah butuh kita. Sehingga lama-lama bukan orang pekerjaan mengikuti ibadah, tapi ibadah mengikuti pekerjaan. Bukan dunia mengikuti akhirat, tapi akhirat mengikuti dunia. Dalam kaidah agama, dunia mengikuti akhirat, akhirat mengikuti dunia. Dunia kan juga akhirat. Halal haram urusan akhirat, bukan? Jadi dunia itu mengikuti akhirat, bukan akhirat mengikuti dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini dalilnya. Dunia mengikuti akhirat. Pertanyaan, dunia hasanah ukurannya apa? Akhirat kan? Dunia hasanah itu kalau Anda bisa masuk surga bebas neraka kan? Kalau dunia hasanah itu materi, Fir'aun hasanah enggak? Qarun hasanah bukan? Mau bertetangga sama Qarun dan Fir'aun di neraka loh. Jelas? Jadi dunia mengikuti akhirat. Apakah yang termili? Barang siapa yang memputuskan akhirat, maka dunia akan ikut bersamanya. Dan siapa yang menjadikan akhir dunia tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Hadis ini, hadis Tirmidzi, sama dengan surat 42 ayat 20. Siapa menjadikan akhirat tujuannya, maka Allah akan berikan balasan untuknya di akhirat dan juga dunia. Siapa menjadikan dunia tujuannya, Allah kasih apa yang dia inginkan di dunia, tapi dia tidak punya bagian di akhirat saja. Kecuali neraka saja. Surat berapa tadi? Ayat 20.
Ayat 2. Itu bukan mengikuti dunia. Jadi ibadah itu bukan mengikuti dunia, tapi dunia mengikuti ibadah. Kesibukan orang dijadikan ukuran untuk memperpendek sholat. Seluruh kondisi hidup ini disesuaikan. Seluruh kondisi hidup ini disesuaikan dengan ibadah. Nanti lama-lama akhirat akan kalah dengan dunia. Lama-lama agama tunduk kepada dunia. Apa kata Nabi? Dzikir pagi sore. Allahumma inni nas'al, Allahumma inni as'aluka apa? Afiat fi dini wa dunia. Din dan duniaku bukan. Kebaikan din baru dunia bukan. Paham? Jadi tidak boleh dunia menjadikan kita membatalkan agama. Dunia adil dulu baru dunia. Paham? Jadi alasan orang sibuk Ustaz. Karena dulu sibuk orang cari sibuk, agama bukan prioritas kan? Kalau agama prioritas, insya Allah pasti tidak ada orang kesibukan sebagai alasan. Coba misalnya saya seorang manajer itu adalah ahli iman. Seluruh kinerja pegawai menjadikan agama sebagai tolak ukur bukan. Halalnya, haramnya, waktu kerjanya dijadikan ibadah itu sebagai stasiun bukan. Jelas? Tapi kalau meeting didahulukan dari salat, terus beda kita dengan Qarun apa? Apa bedanya kita dengan Qarun? Apa bedanya kita dengan Abu Jahal kalau begitu? Apa bedanya kita dengan Job atau siapa itu? Kita orang kafir. Kalau meeting menjadikan alasan memperhatikan sholat. Apa bedanya kita orang kafir kalau begitu? Ya? Tidak ada bedanya antara kita dengan itu yang punya orang kaya di dunia, siapa orang kafir. Yoma dan semacam. Tidak ada bedanya. Atau si Bezos atau siapa itu namanya. Tidak ada bedanya kita orang kafir kan? Karena menjadikan dunia itu tujuan. Kembali. Akhirat itu tujuan. Coba lihat. Kenapa? Masih ingat definisi ihsan enggak? Anta abadallaha karena kata engkau beribadah saat engkau melihat Allah. Saya kasih contoh ilustrasi logika dunia. Anda kerja di sebuah ruangan bersama dengan atasan. Kira-kira antum jangan perhatian enggak? Antum hati-hati enggak? Dapat tahu bosmu gila kan? Dia gak tahu apa yang kamu kerjakan kan? Bagaimana kalau kita melihat Allah? Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Emang kamu gak melihat Allah, tapi Allah melihatnya bukan? Contoh lain. Antum tidak satu ruangan dengan bos. Beda ruangan, tapi dia punya CCTV. Dia melihat antum bekerja, antum tidak melihat. Kira-kira antum tahu ada CCTV di ruangannya, antum hati-hati enggak? Disiplin nggak antum? Padahal rezekimu di tangan bos atau di tangan Allah tabaraka. Itu contoh saja. Ya, kita lebih takut bos daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat dipercepat dengan alasan meeting, apa bedanya kita sama orang kafir? Tidak ada bedanya sama sekali. Ya, tetapi hendaklah meeting disesuaikan dengan jadwal sholat. Bukan sholatnya dicocokkan dengan jadwal meeting. Siapa yang ngatur siapa setan? Yang ngatur kita Allah atau kita ngatur Allah? Kita yang mesti memahami Allah atau Allah yang mesti memahami kita? Lu kagak paham aja gua gitu loh ya. Ini kan aneh bin ajaib. Kata anak Medan sudah menumpang melutut untuk pulang kamu. Kurang ajar kali kita ini. Sudah menumpang di bumi Allah, nggak tahu diri lagi. Jelas? Alasannya apa? Kenapa itu kan zaman Nabi nggak ada banyak kerjaan. Siapa bilang Nabi nggak ada kerjaan? Waktu perang saja Nabi sholatnya tetap panjang-panjang. Emang waktu Nabi sedang perang sholat berjamaah jalan nggak?
Jalan. Sebab tidak punya kerja. You punya bini cuma bininya 9 loh. Satu Nabi bininya 9 loh. Yang mana punya urusan? Di mana-mana. Tapi ibadahnya panjang-panjang. Tidak masalah. Siapa bilang di zaman Nabi gak ada kerjaan? Emang para sahabat itu pengangguran. Semua punya pekerjaan kan? Ada jadi petani, ada jadi pedagang, punya kerjaan. Di zaman Nabi kan zakat jalan nggak? Bagaimana zakat jalan kalau tidak punya kerjaan? Tapi para sahabat, ya awal-awal ya. Awal-awal ibadahnya mengikuti dunia. Sebelum turun surat 62 ayat yang ke-11 kan? Nabi sedang khutbah, ada pedagang datang, Nabi ditinggalkan kejar dagangan. Nabi ditinggal khutbah sendirian. Begitu turun ayat ini, sejak saat itu para sahabat tidak lagi apa? Tidak lagi meninggalkan khutbah Nabi. Para sahabat bukan orang yang sempurna di awal, proses juga, tapi nggak lama kali prosesnya atau ngaji udah 3 tahun proses. Masya Allah. Coba lihat tadi surat berapa tadi? Surat 62 ayat yang ke-9. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan pada Jumat, tinggalkan jual beli dan segeralah mengingat Allah. Berarti artinya apa? Dunia mengikuti akhirat, bukan akhirat mengikuti dunia. Pasau cepat. Ila zikrillah kepada mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Surat 62 ayat berapa tadi? Ini lafaznya hukumnya umum khusus masalah. Menunjukkan bahwa dunia mengikuti akhirat. Jual beli dunia bukan. Tinggalkan kata Allah. Fas'au ila dzikr. Bersungguh-sungguhlah kalian datang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda, udah azan, Bapak baru azan. Udah qomat, Bapak masih sempat rakaat kedua ketiga kok. Apa kata iblis? Lanjutkan dulu. Jadi sekali lagi ini alasan syubhat. Kan orang kasih berusaha jadi menteri, jadi ini, jadi itu, jadi ini. Dan ibadah juga. Ini kan talbis iblis, perangkap iblis. Ya, nanti lama-lama agama dirontok dengan alasan keduniaan. Kan saya sebagai bos di kantor, kan orang dapat nafkah ibadah juga kan? Ini namanya talbis iblis, perangkap iblis. Nanti lama-lama agama menjadi rusak karena urusan alasan Gimana kalau kita berubah pemikiran? Buat apa saya banting tulang tuh? Anda banting tulang belum tentu juga bisa menikmatinya kan? Coba lihat, udah kerja banting tulang, belum proyek keluar koi. Betul kan? Gak dapat, udah gitu koi masuk neraka. Lihat surat 17 ayat yang ke-18 kan? Mencari dunia, Allah kasih apa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi yang pasti balasannya neraka kata Allah. Contoh tadi, ngurus proyek sana sini, tidak ibadah dengan baik. Belum pembayaran, kok coba lihat. Belum dapat proyek, matilah. Gara-gara serangan jantung, coba lihat. Gitu masuk neraka. Namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Sudah banting tulang ke dapat dunia, ya. Kemudian mati masuk neraka lagi kata. Ya, bukan eskalator tapi tertimpa gedung yang roboh. Ya, sudah jatuh tertimpa gedung. Waliyahulillah. Maka balik, logikanya dibalik. Dunia mengikuti akhirat. Aktivitas kita jadikan akhirat standar aktivitas. Bukan sebaliknya. Cari uzur yang tidak syar'i. Allah juga kita lebih sibuk cari nafkah. Emang Nabi nggak cari nafkah? Para nabi cari nafkah enggak?
Emang Nabi kayak Habib-Habib, ustaz-ustaz yang cari uang dari umatnya? Enggak. Karena Nabi tidak pernah mengharapkan sedekah dari umatnya. Mereka cari nafkah. Tapi tidak pernah jadi alasan cari nafkah itu mengabaikan kewajiban mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi ini saya berikan pengarahan supaya Pak. Itu kan di zaman Nabi, Ustaz bisa tanya kali itu sekarang mana mungkin? Ya mungkin lah, saya bilang nggak mungkin. Masalahnya mau atau tidak mau kan? Saya tanya sama ibu, kemampuan ibadah itu karena mampu atau mau pada kelemahan? Bukan lemahnya kemampuan atau lemahnya kemauan. Lemahnya kemauan kita mampu kok melakukan. Yang atur jadwal kehidupan siapa? Kita. Kenapa hidup yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur hidup? Paham? Karena banyak sekali kalau saya tanya, Ustaz, kenapa bacaan Jumatnya kok pendek, cuma 2 ayat? Ini banyak pegawai, Ustaz. Mesti balik kerja lagi. Saya di zaman Nabi juga banyak pedagang, tapi Nabi tidak baca ayat pendek, cuma 2 ayat. Emang Nabi tidak tahu bahwa bakal atas atau saya tanya gini, kira-kira Allah tahu nggak kita pasti hidup di akhir zaman? Allah tahu nggak? Tapi syariat satu itu kan. Syariat tidak boleh berubah kan? Saya tanya ulang, yang menetapkan syariat siapa? Nabi itu untuk Arab atau sampai hari kiamat? Berarti sholat Nabi itu untuk kita sampai hari kiamat atau tidak? Biarkan Nabi tahu nggak manusia di belakang hari akan sibuk dengan dunia. Tapi tetap Nabi mensyariatkan secara sholat panjang seperti tadi kan. Tapi kondisi beda. Ya Allah nggak paham. Kita lebih paham dalam kondisi kepada Allah kan. Artinya syariat Islam tidak antisipatif kan. Paham nggak? Itu kita menuduh Allah bodoh nggak? Kita menunggu Allah tidak punya pengetahuan tentang masa depan nggak? Paham anak-anak? Jadi jangan suka ngeles. Antum ini kan mules, bukan ngeles nggak? Itu zaman Nabi, Ustaz, bacaannya bisa panjang-panjang dari kita, Masya Allah. Kita ini wanita karier, Ustaz. Ya, sepatu kita saja bonita. Tas kita Dolce Gabbana. Ya, gitu ya. Ya, kostum kita adalah Christian Dior, Ustaz. Emporio Armani. Masa kita sholat lama-lama, apa kata iblis? Mantap. Namanya one set. Namanya apa? Apa itu one set? Perset nama. Tahu perset nggak? Perempuan setan. Alhamdulillah. Jadi tadi ada sahabat yang punya bayi bukan? Tadi ada sahabat yang punya bayi bukan? Dia jauh dari masjid bukan? Rumah dia jauh dari masjid bukan? Dia masjid sholat berjamaah. Tapi dia masjid sholat berjamaah. Dia punya suami punya anak, tapi tidak menghalangi dia untuk sholat berjamaah. Ini sudah sholat berjamaah. Nah ini sudah nggak sholat berjamaah, sebenarnya pendek lagi sholat. Ya bacanya kul saja. Ya. Kuliah. Tapi rata-rata ibu nggak baca kuliah, rata-rata kuliah berpada kuliah binas. Biar cepat ya. Karena ibu-ibu kan otaknya mie instan kali ya. Praktis. Bu, baca panjang saja belum tentu dapat pahala banyak. Gimana pendek-pendek? Saya tanya sama ibu deh. Kalau ada ibu dikasih kerjaan, lembur. Satu dibayar per menit. Satu menit $10. Kira-kira ibu ambil nggak job itu? Kalau ibu nggak ambil kelainan. Lah satu huruf 10 kebaikan, Masya Allah. Satu huruf 10 kebaikan bukan? Maka semakin Anda membacanya, ingat 10 dalam sholat berbeda dengan 10 di luar sholat. Satu huruf 10 kebaikan bukan? Maka kalau antum beratus akhirat makin lama makin panjang bacanya. Paham ibu-ibu? Pakai logika matre saja. Ibu ini kan mamat, manusia matre kan? Ya, bapak-bapak ini kan bapak matre bukan?
Ibu-ibu Muhammad, anaknya Ahmad, anak matre bukan. Komunitasnya Mamat, manusia matre. Kakeknya Kiamat, aki matre. Neneknya Nikmat, ini matre kan. Coba pakai logika material, materi saya. Satu menit, satu kerjaan Anda dapatkan $10. Anda tidak nolak kan? Coba bangkitkan semangat spirit akhirat. Satu urus 10 kebaikan, Masya Allah. Atau contoh, setiap saham antum itu jadi BPJS waktu sakit. Ya antum banting tulang nggak untuk melakukannya. Kurangnya di syafaat bukan pada kiamat. Bayangkan saja. Maka tentu Anda berlama-lama membacanya bukan. BPJS aja Anda perjuangkan loh. Lagi ada syafaat pada hari kiamat. Paham anak-anak? Itu spiritnya supaya kita bersemangat ibadah, tidak menjadikan dunia sebagai penghalang untuk meninggalkan sunnah. Urusan dunia saja, Masya Allah. Orang antri sampai lama-lama biasa saja. Kemarin saya baca berita online. Ada ibu-ibu naik was dari Jakarta ke Bandung hanya untuk cari donat yang lagi viral. Gila kan? Ya? Ada yang naik kereta was dari Jakarta ke sana, pada sampai di sana dia nunggu 8 jam baru dapat itu donat. Biasa Masya Allah. Waras orang kata orang Jawa. Untuk donat lagi viral saja dia sampai naik bus dari Jakarta, dari Halim tuh. Gitu dia nanti 8 jam baru dapat pesanannya. Tapi kalau sholat 30 ayat, Masya Allah, teluhnya luar biasa. Ini Ustaz gak punya perasaan. Ini Ustaz gak paham kondisi jamaah dan umat. Coba lihat. 8 jam dia nunggu donat lagi viral, saya gak tahu donat apa. Masya Allah. Dia naik grab dari Romania ke Halim. Di sana dia nunggu 12 menit di Halim. Mewus ke sana kira-kira berapa jam? Di Bandungnya nunggu 8 jam baru dapat donat yang enak. Dalam hati ini kalau mati sia-sia. Umurnya. Jadi kalau mati masuk surga. Maksud saya gini. Kalau dunia saja bisa, kenapa akhirat tidak bisa? Coba lihat. Kita itu kena penyakit karunisme namanya. Surat 28 ayat 79. Fakharaja ila qaumihi fi zinati wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Bila Qarun keluar dan memamerkan hartanya, apa kata orang yang cinta dunia? Buset, gila men. Andaikan kami diberi sama seperti Qarun. Qarun kenal, aduh hebat pisan aja. Hartanya itu banyak. Ibu-ibu kalau lihat orang hafal Quran gak pernah pengen hafal Quran kan? Tapi kalau pengen orang punya Hermes, berakini Himalaya umpamanya, krokodil Himalaya pasti pengen kan? Itu karena itu nggak mampu beli. Pikirannya. Ibu pasti pengen lah, jujur aja Bu. Ibu lihat kita Latina misalnya, kita Latina pasnya 16 juta. Ibu-ibu komen, wow kapan gue bisa beli ya? Ini namanya penyakit neokaronisme. Namanya penyakit neokaronisme namanya. Surat 79. Mudah-mudahan kita yang ada di ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Berkata ahli ilmu yang cinta akhirat berkata, celaka kayak Muhammad. Sawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Pahala yang Allah janjikan kepada orang beriman itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi apa kata Allah? Wala yulaqaha illa sabirun.
Dan pahala itu tidak akan digapai kecuali orang yang sabar. Ibadah butuh sabar. Pahala butuh sabar. Tapi tadi kita kalau orang ada kawan sholat ibadahnya bagus, nggak ada yang punya keinginan seperti ini. Tapi kalau datang ke rumah teman yang lama ketemu, rumahnya bagus, gila, lu bisa segini, gimana rahasianya? Ya, ibu kepo kalau urusan dunia bukan? Jujur aja bu, gak usah dusta dulu. Ya, dipegang-pegang rambutnya, porselennya. Masya Allah, lu beli di mana? Di China. Belum di mana? Waktu saya pergi ke apa namanya? Paris Fashion Week, saya beli di sana. Suka ke Paris ya untuk Fashion Week. Enggak ya, pengen punya semuanya macam. Ya, pengen punya kostum yang bagus. Urusan dulu terbayar kami. Ya, mari kita terinspirasi dengan ayat 80 surat 28. Butuh kesabaran untuk meraih kemuliaan jannah, butuh kesabaran. Sholat itu utama, pahalanya luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kena kanker namanya karun. Kanker karun tadi. Kalau lihat dunia matanya terbelalak. Kalau ibadah letoy. Waliyahudzubillah. Ya, ini sebenarnya saja untuk katakan kita mampu melakukannya kalau kita mau. Kalau kita mau Allah mudah. Coba lihat di surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Innallaha ma'al muhsinin. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami akan mudahkan jalan-jalan kebaikan kepadanya. Itu janji Allah, bukan janji Prabowo. Itu janji Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah, sungguh-sungguh Allah mudah jalan-jalan hidayah kebaikan. Yakin itu. Kita mampu melakukannya, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau lihat orang gimana, misalnya ibu kan di media itu kan ada lagi trennya itu gaya-gaya ibu-ibu fashion, ya, skincare, make up dan sebagainya, ya, ada followers dan semacamnya make up. Ibu pengen uji nggak? Pengen nyoba nggak? Coba lihat, coba. Pengen uji nggak? Pengen coba-coba nggak? Kenapa tidak pernah mencoba ibadah dengan ibadah yang lama? Paham maksud saya? Ibu kalau misalnya viral sebuah menu, ibu pengen uji coba nggak? Pengen kan? Kenapa akhirat ibu nggak pernah coba-coba? Coba aja. Walaupun kata caplang buat anak coba-coba. Motivasinya nggak boleh coba-coba. Sekali-sekali coba-coba lah. Ya, sekali terasa berat. Dua kali udah mulai terbiasa. 3 kali jadi candu insya Allah. Paham anak-anak? Udah sudah kecapean rukyah. Jelas ya? Jadi itulah sholat Nabi itu panjang-panjang, nggak pendek-pendek. Dan ingat saya ulangi, jangan sampai ada syubhat. Itu kan dulu Nabi kan nggak ada kerjaan, penghinaan bukan? Nabi punya keluarga, antum punya keluarga, cari nafkah dengan Nabi punya keluarga banyakkan mana? Nabi punya bini 9, Allah punya bini 1 aja yang pertama. Mau nambahnya nyarinya kecil. Emang Nabi nggak cari nafkah untuk bini-bininya? Ya, Nabi punya musuh lagi. Bagaimana menghadapi musuh bukan? Tapi Nabi tetap tidak pernah memendekkan salat. Kita cuma cari nafkah saja yang dijadikan alasan untuk memperpendek salat. Paham anak-anak? Baik, cukup sampai di sini. Oke, kita hari ini. Ya, ada yang pertanyaan? Teman-teman kalau mau bertanya silakan ditulis. Insya Allah nanti saya bacakan. Sementara ada yang masuk dalam online juga. Ustaz, batas terakhir sholat isya itu sebenarnya kapan? Dalam hadis Abu Daud dan Muslim tengah malam. Tengah malam itu jam 12 kan?
Coba lihat dalam Sunan Abi Daud mewaktu salat. Kitab salat mewaktu salat, waktu salat. Salat Isya itu sampai tengah malam. Bukan sampai akhir malam. Ada ustaz bilang bahwa waktu salat itu berakhir sampai dengan waktu berikutnya. Enggak juga sampai lorong kan. Buktinya lorong tidak disebut tidak sampai zuhur kan. Jadi lihat Sunan Abi Daud kitab salat bahwa waktu salat. Salat Isya itu sampai tengah malam. Tidak sampai ada ustaz dari TV suruh salat tahajud sekalian dengan salat Isya ini kelewat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz. Saya sering menjadi imam untuk anak saya yang kecil. Saya keraskan suara supaya anak saya mendengar bacaan saya walaupun pada sholat zuhur dan asar. Apakah boleh demikian? Tidak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sudah gimana aku salat. Nabi juga mendidik para sahabat dan mengeraskan suara. Jangan dengan alasan mendidik kita merusak ibadah. Tidak boleh. Paham? Jadi kalau salat lor tetap dikeraskan. Kan melatihnya tidak hanya bacaan saja, tapi kaifiat sholatnya kan. Jadi tidak boleh dengan alasan mendidik anak lalu ibadah dirubah-rubah. Ini termasuk perkara bidah. Tidak boleh. Tapi mendidik sahabat tetap sholat dia. Bahwa Nabi agak mendesis sampai terdengar oleh baca, iya, tapi tidak sampai mengeraskannya seperti orang mengeraskan yang biasa kita yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Mendidik anak bukan alasan untuk merubah-rubah ibadah. Anda bisa mengajari anak Anda baca Quran tanpa merusak ibadah, tanpa merubah-rubah ibadah. Bukan bidah dulu, kan asalnya apa? Tujuannya untuk kebaikan kan? Ya contoh gini, daripada orang nyambung ayam mendingan baca Yasin ketika orang meninggal kan? Itu awal bid'ah kan? Daripada orang nyambung dengan tahlilan kan? Itu awalnya bukan? Lama-lama bid'ah kedua apa? Masang orang habis tahlilan gak dikasih apa-apa, dibikin minum bukan? Lama-lama apa? Masa cuma minum aja dikasih makan bukan? Lama-lama jadi pesta enggak? Apa kata Imam Ahmad? Bila engkau membuka satu pintu bid'ah, akan terbuka di belakangnya 100 pintu bid'ah berikut. Saya ulangi, awal tahlilan apa? Daripada orang nyambung ayam dengan tahlilan kan? Betul? Lama-lama enggak enak dong tahlilan. Kau pendek, ada yasinan ditambah lagi. Lama-lama kok orang enggak dikasih apa? Kasih air putih. Lama-lama nggak enak, cuma air putih dikasih teh manis. Kok cuma teh aja, nggak ada temannya lagi. Lama-lama bid'ah bertambah nggak? Jadi ketahuilah bahwa kata Imam Ahmad, apabila kita membuka satu pintu bid'ah, akan terbukanya pintu bid'ah yang 100 pintu bid'ah lagi. Jadi jangan beralasan begini, nanti lama-lama terbuka lagi. Hari ini geraskan suara, besok nyanyi lagi supaya menjadi semangat anak-anak ibadah. Betul? Akan seperti itu alasannya apa? Mendidik anak kan? Hari ini sholat zuhurnya dikeraskan. Besok supaya anak tertarik, dinyanyikan lagi. Ya, alasannya banyak kan? Sehingga akan terbuka pintu-pintu bid'ah berikutnya. Jangan sekali lagi, mendidik anak tidak harus merubah ibadah. Agama itu bukan mengikuti hawa nafsu. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Orang beriman itu mengikuti apa Nabi dan Allah ajarkan, bukan apa yang dia pikirkan. Paham? Nabi ajarkan sholat lohor apa? Sir. Jangan kita rubah-rubah dengan alasan untuk mendidik anak.
Di zaman sahabat orang mendidik anak bukan? Tapi tidak merubah-rubah ibadah dengan alasan untuk mendidik anak. Wallahu a'lam, ya. Baik Ustaz. Yang berikutnya, untuk sholat rawatib, bolehkah saya langsung membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah? Baik. Kemarin kita sudah bahas doa iftitah hukumnya sunnah. Dan sunnah itu kalau ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi doa iftitah termasuk sunnah salat. Dan satu sunnah dalam salat itu bila ditinggalkan tidak membatalkan salat dan tidak perlu tidak perlu bayar kafarat. Yang bayar kafarat adalah wajib. Kalau wajib salat seperti dulu tasyahud awal misalnya, ya, kalau antum berdiri, ya, udah lurus gak boleh duduk. Tapi kalau setengah nungging boleh duduk lagi. Tahu nungging nggak? Ya, tapi kalau masuk rukun maka tidak boleh kembali ke wajib. Karena dia wajib, tidak usah diulang sah salatnya, tetapi wajibnya dengan sujud sahwi. Adapun sunnah kalau ditinggalkan tidak masalah. Tetapi jangan biasakan meninggalkan sunnah. Karena dia menjadi penyempurna salat. Saya tanya sama antum, ibu-ibu kalau berpenampilan pengen excellent atau biasa saja? Biasa saja, bohong loh. Ibu kalau kepe saja Masya Allah di cermin bisa 1 jam. Urusan lipstick saja Masya Allah sudah gini masih kurang, ibu ambil tisu lagi untuk dirapi. Urusan bibir saja Masya Allah. Dan bibirnya kalau ngomong gak berkualitas banget gitu loh. Tapi pengen dijaga, mana lipstiknya murah-murah lagi. Ya, tapi urusan bibir saja makan waktu. Pengen sempurna bibirnya bukan? Nah, ya gimana kalau ibadah? Tentu kita ingin yang sempurna. Ahsanu amala. Ingat ayat Allah apa, surat 67 ayat 2 kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amal. Maka walaupun dia sunat tapi dia menjadi lebih baik, jangan tinggalkan. Ya, orang yang cerdas itu pengen cum laude atau summa cum laude? Summa cum laude itu urusan dunia. Kenapa akhirat? Ahsanu amal. Atqa yang paling bertakwa bukan? Tentu kita ingin yang paling bagus dalam ibadah. Jadi sekali lagi tidak apa-apa ditinggalkan. Sah salat, tidak perlu sujud sahwi. Cuman nasihat saya jangan menjadi kebiasaan. Kenapa? Udah sempurna saja masih kurang nilainya, gimana nggak sempurna? Ya, kalau lembur saja $10 anu jangan ambil, kenapa enggak? Kenapa ibadah enggak gitu? Ya, jadi spirit ini kenapa? Iblis itu pertama meninggalkan sunnah dulu, lama-lama meninggalkan yang wajib, lama-lama meremehkan yang rukun, lama-lama ditinggalkan sholat itu seluruh, tanpa memperhatikan bagusnya sholat. Kan iblis itu pelan-pelan menggerogoti kan, tidak langsung tapi bertahap. Awalnya kita menyepelekan sunnah, ya, lama-lama dengan alasan sibuk menyepelekan rukun. Waliya'udzubillah. Ya. Yang berikutnya mungkin yang terakhir, karena habis ini ada kuis ya, Bu Yunita, ada kuis ya. Saya kalau pulang kerja itu sering pas waktu maghrib masih di jalan Ustadz. Sampai di rumah terkadang sudah sholat Isya, sudah azan Isya. Apa yang saya harus dilakukan? Karena saya sering lewat tol dan sulit berhenti di tengah jalan. Baik. Tadi saya bilang, dunia ikut akhirat, akhirat ikut dunia. Coba lihat surat 17 tadi ayat 19. Wa man aradal akhirata was'alaha sa'ya wa huwa mu'minun. Barang siapa yang berusaha mencari pahala akhirat dan bersungguh-sungguh kepada. Pertanyaan saya, betapa saksi udah tahu telat, kenapa tidak pernah cari waktu bisa sholat maghrib ini? Akhirnya bentuk kesungguhan bukan?
Bayangkan alasan, tapi kalau saya sholat maghrib dulu kemalaman sampai di rumah Ustaz. Pertanyaan, lama nyampe rumah tapi masuk surga, tapi cepat masuk rumah masuk neraka, mau yang mana? Kan hidup kita itu serba sulit kan? Lambat ke rumah tapi cepat ke surga, atau cepat ke rumah cepat ke neraka juga. Mau yang mana? Hidup itu pilihan kan? Jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan. Nanti hidup ini menjadi agama, menjadi rusak. Kalau antum tahu posisi kantor antum dan rumah jauh, dan tidak antum masih melewati tol dan tidak memungkinkan, kenapa tidak nunggu sholat maghrib dulu? Masa sepanjang hidup antum jadi pegawai kecuali hari libur yang antum sholatnya normal? Ini kan tidak normal imannya kan? Sekali lagi, jadikan agama itu menjadi kerangka berpikir, bukan dunia. Faham? Saya sarankan, saya nasihatkan apa? Cobalah Anda mencari kesempatan untuk sholat maghrib di jalan. Jelas? Supaya tidak selamanya. Kalau begini kan menjama terus menerus sepanjang hidup kan? Kecuali waktu Sabtu dan Ahad saja kan? Atau long weekend kan? Nanti long weekend ke Bandung lagi, coba lihat. Liburan lagi, jamak lagi, sholatnya. Masya Allah. Lama-lama rontok gak agama ini? Lama-lama rusak itu agama. Ini bukan agama mempermudah, tapi kita yang mencari kemudahan sendiri. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surat 22 ayat 78. Dia Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Agama itu gak mempersulit kok. Ini hanya faktor kebiasaan dan kedisiplinan kan? Coba kalau ibu sulit bangun subuh, tapi karena biasa diringan gak? Hanya faktor kebiasaan saja kok. Ya? Kalau bapak keluar kantor cari waktu maghrib, insya Allah jadi biasa kok, tidak mempersulit kok. Tapi karena kita mengikuti, mencari alasan, lama-lama jadi berat gak agama itu? Berat. Masalahnya adalah agama itu sudah Allah permudah. Gak usah dimudah-mudahin deh. Alasannya apa? Islam kan agama yang mudah. Apa kata iblis? Emang Islam itu sudah dipermudah, konsepnya itu mudah dilaksanakan kok. Jadi kalau kita mengikuti agama, hidup jadi mudah. Sehingga bukan agama mudah kita permudah-mudah, bukan itu maksudnya. Faham? Nah, nasihat saya kepada diri saya dan antum yang bertanya, belajarlah untuk patuh kepada syariat Tuhan. Biasakan mendahulukan seruan Tuhanmu daripada keluarga. Setuju gak? Sebab kalau engkau mendahulukan Tuhanmu, maka pasti binimu mencintaimu. Hadis Muslim tentang sifat malaikat. Kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah katakan cintanya kepada Jibril, lalu Jibril mencintai orang itu. Kemudian Allah perintahkan Jibril memerintahkan seluruh malaikat untuk mencintainya. Dan kalau Allah mencintainya, Allah menjadikan orang di bumi pasti mencintai orang itu. Maka carilah kecintaan Allah. Jangan dengan alasan gue pengen jadi hot papi. Sampai di rumah bisa berceramah dengan keluarga. Makanya biar sholat telat gak apa-apa. Kenapa? Jadi suami siaga. Siaga buat bini, gak siaga dari neraka. Bego gak itu? Bodoh gak gitu? Ya, maka marilah kita menjadikan skala prioritas dalam hidup kan. Antum itu tahu manajemen prioritas gak? Manajer yang baik tahu skala prioritas kan? Dalam hidup segitu. Mana yang paling prioritas dalam hidup kita? Paham? Tuhanmu atau keluargamu? Dirimu atau Tuhan? Agamamu atau duniamu? Akhirat atau duniamu? Orang mukmin tahu mana skala prioritas. Sesuaikan diri. Awalnya agak canggung, lama-lama menjadi biasa. Insya Allah ruh itu mengikuti kebiasaan kok. Dan antum yakin kok Allah pasti permudah urusanmu kok.
Ya, Allah pasti permudah urusan kita. Baik, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menutup dulu ruang Zoom karena ada banyak sekali teman-teman di ruang Zoom mengikuti kajian ini. Setelah kita tutup, kita akan melanjutkan dengan kuis khusus untuk yang hadir di ruangan ini sebagaimana biasa. Kepada yang di ruang Zoom, izinkan saya menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.